Hari ini dalam bacaan pertama kita melihat Musa melakukan satu ritual, yaitu menyembelih domba, lembu, dan darahnya ditumpahkan ke atas altar. Maksudnya apa? Untuk menyucikan altar itu. Lalu juga ditumpahkan kepada umat. Jadi bisa dibayangkan, jika ini benar-benar seperti yang tertulis, pasti setiap kali mereka menghadiri upacara pulang dengan berdarah-darah. Ya kan, disirami darah soalnya. Tapi yang penting bukan seberapa berdarahnya orang pada saat itu. Yang penting adalah simbol dari apa yang dibuat oleh Musa, yaitu ketika darah ditumpahkan kepada umat, dosa umat dihapuskan karena ada yang berkorban. Dan korban yang paling tinggi adalah memberikan darahnya. Memberikan darah berarti memberikan hidup. Karena tidak ada darah, orang tidak hidup lagi. Jadi dosa ini begitu parahnya sampai kita harus menebusnya dengan darah. Darah adalah kehidupan. Di PMI selalu dikatakan satu kantong darah menyelamatkan satu jiwa. Kenapa? Karena ada banyak orang yang kurang satu kantong saja, dia mungkin tidak hidup, dia mungkin tidak sembuh dari penyakitnya. Jadi darah ini sungguh-sungguh adalah kehidupan di dalam fisik kita, nah, bukan rohani kita, dalam fisik kita. Dalam bacaan kedua hari ini, Yesus membuat dia lebih tinggi lagi. Bukan lagi darah lembu atau darah domba, tetapi darahnya sendiri. Artinya, Yesus mau mengorbankan hidupnya untuk kita. Seluruh hidupnya, sampai darah diakhirkan dan habis. Tanpa memberikan dirinya, maka kita harus mati sebenarnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil dan maha kasih. Karena maha adil, maka setiap orang yang berdosa, yang berbuat jahat, harus dihukum. Itu adil namanya. Setiap orang yang berbuat baik harus diberi pahala. Ini adil namanya. Jadi tidak adil jika Tuhan hanya menghukum orang-orang jahat, orang baik tidak diberi pahala. Atau Tuhan hanya memberikan pahala kepada orang baik, lalu orang jahat tidak dihukum. Yang adil adalah yang jahat harus dihukum, yang baik harus diberi pahala, diberi hadiah maksudnya. Tetapi dia juga maha kasih. Dia tidak tega melihat kita mati karena dosa-dosa kita. Supaya kita tidak mati, maka dia berikan putranya untuk mati bagi kita, menggantikan kita yang harusnya mati. Ini maha kasih. Maka tetap Tuhan adalah maha adil dan maha kasih. Harusnya menghukum, tetapi yang dihukum adalah anaknya. Kalau demikian Tuhan tidak adil dong pada anaknya. Oh tidak juga. Karena Yesus sendiri yang menyediakan dirinya. Dia katakan di Taman Getsemani, Bapa, jika mungkin piala ini diambil dariku, tetapi jangan menurut kehendakku, menurut kehendakmu lah. Baru-baru ini ada orang tulis email pada saya, Romo, kenapa Yesus katakan menurut kehendakmu, menurut kehendak Tuhan? Apakah dia sendiri bukan Tuhan? Kalau demikian ada 3 Tuhan dong. Kalau memang dia Tuhan, maka ada 3 Tuhan. Saya katakan tidak. Ketika Yesus mengucapkan itu adalah dalam posisinya sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia, dia menyebut Bapanya Tuhan. Sebagai Tuhan, dia menyebut Bapanya sebagai Bapa. Bukan lagi menyebut Tuhan, karena mereka setingkat. Kenapa dia mengatakan terjadilah menurut kehendakmu? Sebab sebagai manusia sulit sekali menerima kenyataan ini, bahwa seorang ayah membiarkan anaknya dibunuh orang. Kita saja, misalnya orang tua kita berlaku mungkin kurang adil sedikit pada kita saja, kadang-kadang kita marah dan ada orang menendam orang tuanya sampai seumur hidup. Tetapi Yesus sebagai anak Bapa merasa, kenapa saya harus mati? Tetapi yang luar biasa lagi, dan sebagai manusia ia menunjukkan bahwa saya akan taat kepada Bapa saya. Saya akan memberikan dengan sukarela nyawa saya demi rencana Bapa, yaitu menyelamatkan semua orang yang seharusnya dihukum mati. Dan ini menjadi satu misteri yang sangat luar biasa, yang bisa kita pahami. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, para ibu dan para bapak, Anda setiap hari juga sudah berkorban bagi keluarga Anda, bagi anak-anak yang sangat luar biasa, yang mungkin kurang dihargai anak-anak.
Kalau kita mau merenungkan dengan sungguh-sungguh, sangat tidak gampang bagi seorang manusia biasa berkorban sedemikian rupa bagi manusia lain. Berapa kali kita berbuat salah dan tetap diampuni orang tua? Berapa kali mungkin kita bersikap tidak pantas kepada orang tua, tetapi tetap saja diampuni. Tetap saja kita diterima di dalam rumah. Tetap saja orang tua berpikir yang baik untuk anak. Kalau dia mendengar sesuatu terjadi, yang dia telepon pertama adalah keluarganya juga. Hatinya ada bersama dengan keluarganya. Dan ini perlu waktu dan juga perlu pengorbanan tentu saja. Sehari-hari kita pun sudah melakukan pengorbanan, cuma tidak sampai seperti yang dilakukan oleh Yesus. Satu orang berkorban bagi semua umat manusia. Pada zaman awal, pada zaman para rasul, baru saja ditinggalkan oleh Yesus, baru saja menerima Roh Kudus. Mereka suka berkumpul dengan umat, dan hal yang paling penting yang mereka lakukan adalah membaca firman Tuhan, mengingat-ingat kembali apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, menyegarkan ingatan lagi apa yang pernah diajarkan kepada mereka. Kedua, mereka menyambut tubuh dan darah Kristus. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang dilakukan oleh Yesus pada perjamuan terakhir. Mengambil roti, memberkati roti itu. Para rasul bisa memberkati roti menjadi tubuh Kristus karena ini adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Anggur juga demikian. Lalu mereka memakan roti dan meminum anggur, tetapi bukan lagi roti, bukan lagi anggur, itu adalah tubuh Kristus, itu adalah darah Kristus. Begitu seriusnya sampai Paulus mengatakan, barang siapa makan roti ini atau minum anggur ini dengan tidak pantas atau dengan tidak hormat, orang ini harus mati. Oh, sangat luar biasa, sangat serius. Jadi bukan lagi roti biasa. Kalau roti biasa orang mau makan dengan cara bagaimana juga terserah. Mau dicelupin air dulu, jilat-jilat dulu, baru celupin misalnya. Atau mau potong kecil-kecil, atau mau hari ini makan sebagian, sisanya taruh di kulkas misalnya, terserah. Tetapi tubuh dan darah Kristus bukan roti biasa, bukan roti lagi. Ia harus segera diterima dan dengan hormat, dengan penuh persiapan. Oleh karena itu, mengapa di dalam gereja Katolik zaman dulu kita diharuskan untuk berpuasa sebelum terima komuni. Dan puasa zaman dulu lama sekali, 12 jam Bapak Ibu. Jadi tengah malam sudah tidak boleh makan apa-apa, karena mau terima komuni. Jadi lambungnya bersih, tidak ada apa-apa, supaya bisa terima komuni dengan penuh hormat. Sekarang puasa komuni tinggal 1 jam saja. 1 jam saja pun ini sulit kita lakukan. Karena satu kali saya memimpin retret, waktu saya misa, di bawah situ ada orang ngomel terus. Kenapa ngomel terus, saya pikir? Oh, rupanya bukan ngomel, ngunyah permen karet dia. Nguak begitu ya. Saya pikir, kenapa saya khotbah di sini dia ngomel di situ? Rupanya ngunyah permen karet. Dan hebatnya lagi pada saat komuni, dia terima komuni juga. Nah, itu tidak pantas. Satu kali saya menghadiri satu misa besar di satu kota di Kalimantan, di stadion besar, jadi umatnya ribuan orang yang misa. Maka saya duduk dengan orang anggota KUR, dan luar biasa apa yang terjadi, mereka makan permen loh. Jadi KUR itu bagi-bagi permen. Moga-moga hari ini tidak ya. Dan hebatnya lagi, suster ikut makan permen di situ. Ya ampun. Saya ya ngurut-ngurut dada aja. Ngobrol, uskup khotbah di situ ngobrol, lalu makan permen dengan sukacita. Saya ditawari juga. Wah, saya tidak. Oh, saya bilang terima kasih, kita sedang misa. Mereka tidak tahu saya siapa. Kalau tahu pasti mereka sudah malu. Tapi ya sudahlah, biarkan saja. Ini hanya persiapan fisik. Tapi ada yang lebih penting lagi selain persiapan fisik, yaitu persiapan jiwa kita. Hendaklah kita dalam keadaan tidak berdosa. Tidak berdosa berat maksudnya. Kalau memang tidak sempat mengaku dosa,
Zaman dulu ada gereja-gereja yang di sini ada romo misa, di belakang ada romo mendengarkan pengakuan dosa. Jadi ada orang merasa belum siap batinnya, dia boleh mengaku dosa sebelum dia terima komuni. Sekarang kita sudah kekurangan romo, kita tidak lakukan hal seperti itu lagi. Kalau sungguh-sungguh rindu menerima komuni tetapi masih ada dosa berat dalam hati, maka boleh katakan pada Tuhan, Tuhan, saya mau terima komuni terlebih dahulu. Saya menyesal atas segala dosa-dosa saya benci dosa-dosa saya hanya mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu. Maka boleh terima komuni. Tetapi sesudah terima komuni, tetap harus mengaku dosa. Ini adalah salah satu solusi yang gereja berikan kepada orang yang sungguh-sungguh kepingin terima komuni. Maka komuni bukan lagi hal yang biasa, karena kita menerima Yesus sendiri ke dalam diri kita, menerima tamu yang agung, tamu yang sangat luar biasa. Tanggal 28 nanti kita akan memberkati jalan salib di Gua Maria Air Sani. Dan yang memberkati adalah Yang Mulia Bapak Uskup kita. Kami sudah mengundang, sudah membentuk panitia dan mengundang beliau untuk memberkati. Dan beliau juga berkenan untuk memberikan rekoleksi kepada umat yang hadir. Beliau adalah pemimpin kita, Bapak kita, Gembala kita yang harus kita hormati. Maka orang datang beramai-ramai. Kalau Bapak Uskup saja dihormati seperti ini, bagaimana dengan Yesus sendiri? Apakah kita juga menghormati Yesus seperti ini? Masalahnya kadang-kadang saking biasanya kita tidak lagi menghormati seperti ini. Mari, saya menghimbau, mengajak ibu bapak, sebelum kita terima komuni, kita persiapkan diri kita baik-baik. Dan Yesus katakan dalam Injil hari ini, inilah tubuhku, ya, inilah darahku. Darah yang bagaimana? Darah perjanjian. Ada janji apa Tuhan dengan kita? Janji Tuhan adalah bahwa dengan wafat putranya, maka dosa kita diampuni. Kita diberi kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Diberi kesempatan. Bukan diberi jaminan, pasti masuk. Oh tidak. Kenapa? Karena kalau kita tetap berbuat dosa, ya kita tidak masuk dalam perjanjian itu. Janjinya adalah barang siapa bertobat, maka dia akan diampuni. Jadi kalau tidak bertobat, ya melanggar janji. Siapa yang melanggar? Kita yang melanggar, bukan Tuhan. Karena janji Tuhan tetap sama. Siapa yang bertobat, dia akan diampuni. Tetapi kalaupun kita tidak sempat bertobat pada saat kita wafat, karena janji Kristus dan karena persekutuan umat, maka orang-orang yang ada di api penyucian yang belum sampai ke surga itu tetap bisa diselamatkan lewat doa-doa kita. Itu sebabnya mengapa gereja Katolik senantiasa berdoa bagi orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal bukan hilang, bukan habis, tetapi rohnya masih ada. Cuma mungkin ada yang belum sampai ke surga, masih mempunyai banyak dosa yang belum dibersihkan. Maka kita yang hidup, gereja, mendoakan mereka, mewakili iman mereka, karena mereka pun sudah tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, ini adalah kabar gembira bagi semua orang, bahwa kita yang hina boleh diselamatkan, bahwa yang sudah mati pun masih bisa diselamatkan, karena kemurahan hati Kristus memberikan jiwanya. Kebaikan inilah yang harus kita wartakan kepada orang. Masalahnya adalah kadang-kadang kita gampang mewartakan hal-hal yang buruk, tetapi hal yang baik tidak diwartakan, atau kurang kita wartakan. Dunia ini penuh dengan jebakan, macam-macam jebakan, termasuk jebakan bisnis, ya. Jebakan dari globalisasi, itu banyak sekali membuat orang waktunya hilang hanya untuk hal seperti itu. Pernah tidak Anda menerima SMS yang menyuruh Anda berdoa, lalu kirim lagi SMS-nya kepada 10 orang, kalau tidak kirim Anda akan celaka, atau kalau kirim Anda akan hidup bahagia? Pernah tidak? Apakah Anda kirimkan? Saya sering menerima hal seperti itu, aneh sekali. Dan yang mengirim kadang-kadang romo juga ikut-ikutan ngirim seperti itu. Coba kita pakai logika kita. Kenapa berdoa harus dipaksa seperti itu? Kenapa harus merasa ketakutan kalau saya tidak kirim kepada orang, nanti saya celaka? Itu tidak benar.
Yang sukarela saja tidak kita lakukan, kenapa yang dipaksa kita lakukan? Kenapa harus percaya sama hal seperti itu? Kalau Anda pikir lebih lanjut lagi, hal seperti itu mungkin ujung-ujungnya adalah duit. Jadi email, SMS, semua yang berantai yang harus melakukan ini, harus melakukan itu semua buang saja. Itu adalah sampah, tidak perlu diikuti. Hidup ini sudah semakin sulit, jangan dibuat sulit lagi. Masih banyak waktu kita pergunakan untuk menolong orang, memperhatikan keluarga. Pernah tidak ibu bapak kumpulkan keluarga? Jadi masing-masing minta keluarganya, tolong tuliskan kekurangan saya. Jadi pertama tuliskan kekurangan ayahnya dulu. Jadi semua tuliskan kekurangan ayah. Kekurangannya apa? Kadang-kadang kita tidak minta, maka tidak tahu. Karena ada orang tidak berani bicara. Tuliskan dengan terus terang, janji dulu. Saya tidak akan marah, engkau tulis apapun saya tidak akan marah, asal itu benar. Nanti dilihat, baik ayah, ibu, anak dilihat. Oh, kekurangan saya seperti ini. Lalu tolong bantu saya memperbaikinya. Kalau tidak pernah tahu kekurangan, kita tidak memperbaiki. Kalau sudah tahu, minta tolong orang-orang membantu saya untuk memperbaiki. Satu kali saya ikut satu seminar tentang kesehatan, tentang bagaimana cara menurunkan berat badan, dan itu menarik sekali. Banyak sekali ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak juga. Dan caranya bagus. Pembicaranya katakan, siapa yang punya HP, sekarang keluarkan HP-nya, semua keluarkan HP-nya. Ketik satu SMS. SMS-nya adalah, mulai saat ini saya memutuskan saya akan diet. Saya akan kurangi makan daging. Saya akan kurangi ini, kurangi itu. Tolong bantu saya. Dan ingatkan saya jika saya melanggar ini. Lalu kirimkan kepada orang-orang yang kau kenal. Siapa saja, keluargamu terutama. Dan langsung saat itu juga kirim SMS kepada semua orang. Artinya apa? Kalau kedapatan dia melanggar itu, kita berhak untuk menegur dia. Ini namanya menolong. Karena kalau tidak ditolong seperti itu, kadang-kadang kita suka memaafkan diri kita sendiri. Enggak apa-apa, makan sepotong aja enggak apa-apa. Sepotong karena enak, masa cuma sepotong, ya dua lah, ya kan, dua ya. Karena enak, sudah telanjur, sudah 2-3 aja sekalian. Oi. Tapi kalau ada yang bantu, ini akan lebih gampang. Dan janji jangan marah. Kalau mau sungguh-sungguh berhasil. Karena kita ini lemah, kita perlu dibantu orang. Dan membantu orang ini adalah satu pelayanan juga. Ada seorang pengemis, seorang ibu-ibu, dia disebut sebagai bag lady. Artinya seorang ibu-ibu yang membawa tas kemana-mana. Jadi sepanjang hari dia bawa kantong kresek banyak sekali kiri kanan, jalan-jalan kemana-mana. Karena dia adalah orang yang tidak punya rumah. Jadi pakaiannya, hartanya semua ada di kantong plastik itu, dia bawa kemana-mana. Pengemis yang mungkin juga jarang mandi, jadi kotor kelihatannya dan bau. Satu kali dia masuk ke butik, ke toko pakaian. Semua orang menyingkir karena bau kan. Dan dia katakan kepada pelayan, saya mau mencoba baju pengantin itu. Dan pelayannya katakan, ibu bajunya ukuran berapa? Saya tidak tahu. Lalu diukurkan, dicobakan baju itu. Dipakai bajunya, dia merasa senang, dia putar-putar di depan cermin, merasa dirinya cantik. Kemudian dia lepaskan bajunya, dia minta baju yang lain. Jadi semua baju di butik itu dia coba. Bayangkan, ada seorang wartawan menyaksikan semua itu. Wartawan ini merasa aneh sekali, kenapa ini terjadi? Bukankah nanti repot, pegawainya mungkin dimarahi bosnya. Kemudian pegawainya juga harus mencuci pakaian itu lagi, tambah lagi biaya. Dan ternyata ibu ini tidak beli satupun. Sudah nyoba 2 jam, dia pergi, tidak beli apa-apa. Mbak, kenapa engkau lakukan hal seperti itu? Dia katakan, yang saya tahu adalah saya seorang pelayan dan harus melayani dia dengan baik. Bukankah engkau tahu dia tidak punya uang dan tidak akan beli nanti, dan dia akan mengotorkan baju. Ini bukan tugas saya untuk menghakimi dia atau menilai dia. Tugas saya adalah melayani, bukan saya menilai dia punya uang atau tidak. Lalu wartawan ini menulis di koran. Besok pagi ketika orang membaca berita itu, langsung toko itu ramai sekali orang belanja di situ. Dan penjualannya naik 48%, sangat luar biasa. Kenapa? Orang merasa disinilah kita sungguh-sungguh dilayani, bukan dilihat punya uang tidak. Nah, ibu bapak, mari kita melayani orang dengan baik. Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk saling melayani.
menerima Kristus dalam diri kita supaya kita menjadi pelayan seperti Dia, kalau perlu mengalirkan darah seperti Dia. Menerima tubuh Kristus mengingatkan kepada kita bahwa ada Tuhan di dalam diri kita, bukan hosti, tetapi sungguh-sungguh Tuhan di dalam diri kita. Itu sebabnya mengapa waktu kita masuk gereja, kalau lampu ini bernyala, lampu tabernakel, ini artinya di dalamnya ada tubuh Kristus. Lalu kita memberi hormat kepadanya, sebab ada Tuhan, bukan lagi kotak kosong, bukan lagi kotak dengan isi roti di dalamnya, itu kulkas namanya. Tapi ini tabernakel, ada Tuhan di dalamnya, maka lampu dinyalakan. Bapak pendiri serikat kami, yaitu Bapak Celso Costantini, beliau mengatakan bahwa gereja Katolik adalah gereja yang hidup, sebab ada Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan yang senantiasa berjaga. Dia Tuhan yang maha kuasa, tetapi mau dikurung dalam satu hosti yang rapuh saja, yang bahkan tidak bisa membela diri. Ya kan, tidak bisa bela diri. Kalau ada orang paksa buka laci itu lalu ambil hostinya dibuang misalnya, dia tidak bisa bela diri. Tetapi bukan berarti dia tidak mulia, dia tetap mulia. Ibu bapak saudara sekalian, mari kita wartakan kabar gembira yang baik ini, bahwa Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan kita. Dan sungguh-sungguh Ia biarkan kita menyantapnya. Santapan adalah satu hal yang sangat menyenangkan dan menghidupkan. Bapak ibu saudara sekalian, hidup ini sudah semakin sulit, makin banyak krisis dan sebagainya. Jangan kita membuat dia menjadi sulit lagi. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita semua. Amin.